dia menolak aku kayak bilang aku penyakitan hyper. Aku suami yang penyakitan. Kena ke kasur. Iya. Kasurnya bertumbuh. Oke. 1 bulan tidak pernah ganti spray. Mau lihat, bener. Wow. Dan bagi cowok-cowok yang sudah melukai hatinya, hati-hati. Dia sekarang punya pengacara, kamu akan kusomasi kau. Ya, betul. Oke ya. Penanya perkakas sama dokter, kenal juga enggak perkakas sama dokter, tapi dia insya Allah kalau Feni melaporkan, dia pasti akan kena seperti ikan asin, pasti akan kena ya. Ikan asin jilid 2 ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang lagi rame banget di TikTok, itu lagi dibicarakan, dan ya saya bakal menjelaskan ke kalian ini kasus apa. Ya ini permasalahan tentang perselingkuhan lagi. Emang ya, kalian itu sebagai selebgram TikTokers yang punya pengikut banyak, kenapa sih harus selingkuh gitu? Capek banget gitu kan. Harusnya bisa jadi contoh buat pengikut kalian. Nah, kali ini bukan masalah pembahasan perselingkuhan yang kita bahas, karena perselingkuhan ini saya udah ngikutin cukup lama. Ini udah lama nih. Tapi kali ini Uya Kuya mengundang si cowoknya nih ya. Dan tahu apa yang terjadi? Membongkar aib si istri. Apakah drama ini bakal terus berlanjut atau hanya sekedar lempar-lempar batu di lewat media nih? Yaudah, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen dan punya cerita horor nih ya, karena kita bakal ngebahas cerita horor kalian setiap di malam Jumat. Kalian bisa langsung aja ke email yang di sini ya. Ya udah. Dan jangan lupa beli ini. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih. Ya pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan. Langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Kita bakal denger dulu di sini alasan Akas selingkuh Feni berulang kali. Ya, jadi mereka berdua ini pernah nikah. Intinya Feni dan Akas bisa ditampilkan akhirnya cerai karena Feni ngelihat adanya bau-bau perselingkuhan nih. Selingkuhnya hanya nggak sekali 2 kali, tapi keterus-terusan gitu kan. Nah, akhirnya di sini Akas itu mengklarifikasi di podcast Uya Uya. Kita dengerin kenapa dia selingkuh. Bisa lakukan, tapi saat itu karena pikiran nggak bisa. Dan selingkuh pun kenapa aku? Ada alasannya. Kenapa coba? Karena dia orangnya dingin. Oh. Kaku. Kita berhubungan sebagai suami istri dalam 1 tahun bisa sekali saja. Sekali. Tapi kalau aku dekat dia menolak aku kayak bilang aku penyakitan hyper. Aku suami yang penyakitan. Di hyper dibilang penyakitan, so dia kasih mental aku kayak aku yang lahir dari sehat, wajar lakukan ini, normal. tapi bukan normal saya itu penyakitan hyper. So somehow dia merubah pikiran aku sampai saya bukan laki-laki normal. So apa yang saya lakukan saat istri saya, karena saya udah taubat, saya gak mau selingkuh. Ini jujur, ini belum aku pernah bicara, dan wallahi saya lakukan karena pikiran terganggu. Sebagai laki-laki normal, saya keluar, istri kalau keluar dibilang aku selingkuh. Karena setelah 2-3 kali terjadian ini, dia trauma dari aku. So saya keluar pun dibilang selingkuh. Padahal tidak. Gak niat. Udah taubat. Terus setiap hari nuduhan begitu. Wajar lah dia karena trauma dari aku. Iya, karena dulu keseringan ya. Karena saya juga tidak serius dengan hubungan ini yang sangat rosakkan mentalnya. Wajar itu, dia wajar. Oke, paham. Tapi saya tidak boleh keluar rumah. Komunikasi berdua itu susah sekali. Dia kasih silent treatment, aku bisa berminggu-minggu. Dicuekin, diem aja dia. Berminggu-minggu sampai dia yang pergi dari rumah, tapi aku gak boleh pergi untuk walaupun aku mau keluar makan sama teman, itu udah dibilang saat aku pulang udah kunci pintu.
Aku gak boleh masuk rumah. Dikunci. Aku bisa berhari-hari tidur di mobil, tapi aku bertahan karena aku tahu aku salah. Aku selingkuh emang salah. Aku kasih dia sakit hati, Kristi, salah. Tapi setelah saya udah taubat dari 2022 sampai 2024 kita bisa hitung berhubungan suami istri kita paling 3-5 kali dalam 2 tahun. So apa saya harus lakukan? Saya sabar, saya selalu puasa biar pikiran nggak terganggu. Kalau udah terganggu banget sebagai laki-laki gak bisa tahan, gak mau keluar karena keluar nanti dosa rumah tangga. Tangan aja. Apa Dan itu? pakai tangan aja. Pegangan tangan? Iya. Gak gimana ya bahasa sopannya kalau aku ngomong. Lagi ngerti lah. Iya. Oh iya. Dan itu dia tahu. Kalau aku lakukan sampai aku ngomong biar dia sadar suami ini ada kebutuhan. Tangan kamu, tangan dia? Sendiri. Oh. So sampai aku ngomong sama dia biar dia sadar suami ini ada kebutuhan. Kita harus begini. Malah daripada dia ngerti dia viralkan aku bilang aku hyper. So terakhir kali saat aku cerai, aku udah bilang kalau kamu gak sanggup, mungkin kamu berasa aku berat, aku hyper, kamu gak bisa. Aku gak mau cerai karena aku lihat kasihan muka anak-anak, mereka berkembang, mereka butuh aku. Tapi daripada aku rosakan fisik aku, mental aku, oke, cuman gara-gara ini, kalau kamu izinkan, saya boleh gak nikah? Oh, dia makin parah. Diviralkan lagi. So, apapun aku mau berbicara sama mantan istriku, saya harus hati-hati karena itu bukan berbicara suami istri, tapi itu pasti sampai ke netizen. Dan itu udah cerai tuh? Belum tuh? Belum cerai ya? Saya setelah itu cerai karena saya udah berasa daripada saya selingkuh, saya berzina. Hubungan ini udah gak sehat, cuekin, silent treatment, aku dicapkan selingkuh, ya emang aku beneran selingkuh, tapi kan aku udah berusaha perbaiki diri. Ya, kesalahannya adalah di sini kurangnya nafkah batin. Dan balik lagi, itu selingkuh. Selingkuh tidak ada yang bisa dibenarkan ya. Itu urusan rumah tangga mereka berdua. Kenapa kita harus yang ribet pikirin kayak gitu? Ya balik lagi, kesalahannya dari siapa? Gak ada nafkah batin nih dari pihak cowok. Gara-gara selingkuh ya istri makin gak percaya. Tapi termasuk kuat kok si Feni nih ya. Kayak udah diselingkuhin tapi masih terus bertahan gitu. Ya efek sampingnya kena sendiri sih ke Akas sih. Balik lagi, itu hanya pendapat saya teman-teman. Kalau saya lihat dari ceritanya si Akas, kita lihat nih komentar netizen tercinta kita. Padahal Feni ngomongnya lagi hide pun digas. Wah, ngeri banget. Berarti bener-bener labionya itu nafsu itu tinggi ya. Ngeri banget lah ya. Next. Mereka tuh saling buka aib. Feni Akas sama aja, nggak ada bedanya. Satu keras, duanya nggak tahu dah apa. Ya bener sih sebenarnya, sama-sama saling bongkar ya. Baru aja lihat Feni sama Hotman Paris dan Doktif. Kata Hotman suruh laporin. Oke, nanti kita lihat dari sisi Hotman Paris, tapi kita lihat apa yang dibongkar aibnya itu. Ini kan belum aib nih, ini belum aib, ini masih belum aib, belum ke area terlalu sensitif lah. Mari kita bahas ke area yang lebih sensitif. Dan kalau ada kata-kata kasar nanti mohon maaf banget teman-teman, harus disensor ya, karena tau lah YouTube sangat sensitif. Lanjut. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan ada kan. So kalau dia ada menstruasi, pampernya bocor itu, Bukan Soptik ya, pampers. Soptik Balut. ya. kena ke kasur, Iya. kasurnya semua. Oke. 1 bulan tidak pernah ganti spray. So setiap hari tidur di spray itu. Segitu kotornya, dia segitu malas tidak mau ganti spray aja. Dan ini aku menunjukkan. Ini lihat kak. Ini aku belum pernah tunjukin. Ini spray dan setiap hari ini aku ambil foto setiap hari dengan. Mungkin Pauya mau lihat. Ya. Mau lihat, bener. Kepo. So, begini jaga kebersihan dia. Ini setiap hari saya ambil satu-satu foto untuk lihat etiket baik dia untuk jaga kebersihan dalam. Karena dia selalu keputihan hudungnya ke saya. Dan saya suruh dia jaga kebersihan. Celana aja minimal kita dalam sehari sekali ganti kan. Gak sampai 2-3 hari satu celana. Kalau kita ada kena ke kasur, minimal ganti itu spraynya. Apa itu susah? Apa itu pun salah suami? Apa itu pun salah karena suami selingkuh, aku gak mau ganti spraynya. So, dia itu tidak pernah menjaga kebersihan sendiri. Sampai dia setiap bulan adalah Kulitin ya. keputihan. Kita pergi ke dokter. Setelah kita nikah, emang dia sering ada keputihan dari makanan, tapi kedua dari kurang jaga kebersihan. So saya tidak tahu pertama, tapi setelah kita review produk di social media, kita tahu semua cewek pakai produk feminin.
untuk menjaga kesehatan dalam tubuh. Saya tidak pernah lihat dia pakai satu produk feminin pun untuk jaga kebersihan. Produk feminin apa sih? Produk kebersihan perempuan. Sabun pembersih Oke, untuk oke. Sering kali saya bawa dia ke Wanita. dokter dan aku ada video itu yang dokter pun jelaskan dia, Bu, jangan sembarangan duduk di toilet. Bu, menjaga kebersihan. Kalau udah pipis lah pakai tisu. Kalau begini, Bu, tidak ada terus-terusnya. Dan sekarang aku menunjukkan bukti bukan ke abang, ke pengacara saya, karena mereka juga aku belum pernah menunjukkan Iya. bukti ini, tapi mereka bisa jelaskan dengan kata-kata yang sopan. Di sini emang dibongkar habis sih ya. Harusnya udah ini masalah udah clear sih. Cuma dibongkar habis kalau ini tuh orangnya jorok ya. Tapi balik lagi sih kan mempertanyakan ke Aka sih. Dia kan kepala keluarganya ya. Kenapa dia tidak bisa mengubah sifat tersebut ya? Ya Allah, dia menceritakan keburukan Feni. Nah ya, ini nggak baik. Satu, dulu kasus ikan asin, Gali Ginjar. Sekarang giliran Akas. Apa tuh? Nanti kita bahas. Kalau kita search di pencarian Google, itu tuh kasus ikan asin itu yang pernah viral ya. Kalau kita baca di sini, baca aja. Kasus ikan asin yang viral adalah kasus hukum yang melibatkan Virus Arafik, Galih Ginanjar, Ray Utami, dan Pablo Benua. Kasus ini bermula dari video yang diunggah oleh Ray Utami dan Pablo Benua di channel YouTube, di mana Galih Ginanjar sebagai bintang tamu yang menyinggung Virus dengan istilah bau ikan asin. Virus melaporkan ini ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE, dan ketiga terdakwa kemudian divonis penjara. Serem banget. Jadi pernah ada kasus lah ya. Kalau kita lihat kasusnya yang mana, ini salah satu berita yang saya tampilkan sedikit aja ya. Nah ini kasus bau ikan asin, 3 terdakwa divonis penjara. Divonis guys ya, gara-gara gitu doang. Tapi apakah Uya bisa? Kayaknya sih karena Uya kan ada di salah satu bidang pemerintahan ya. Waduh. Kita tunggu statement dari Hotman Paris gimana nih. Apakah ini bisa masuk ke jalur hukum atau enggak nih? Makin menarik dramanya. Waduh, kena lah Uya nih. Dia yang menyediakan panggung untuk perkakas itu. Disuruh gas, laporkan terus biar masuk terus. Bawa aku. Hah? Iya. Sampai darah dan lain-lain pokoknya. Itu bisa kenal. Iya. Nggak mungkin lah Uyaku yang ngomong gitu. Bukan sih. Ya nggak mungkin dia live lah. Maksudnya nggak mungkin Uyaku yang live kan begitu. Ada. Terbuka. Mas Uyaku ya. Terus? Aku juga kena juga. Dia sama pengacara bagian Oke. Dendam doktif selama ini ke Uya masih ada ya ternyata. Karena kan Uya terakhir itu kalau nggak salah kita ngikutin kasusnya, Uya ngedukung Sela Saukia lah ya. Ini pas banget nih momennya. Makanya doktif bisa masuk nih. Sing jadi aja nih. Ya, video. Halo, hari ini hari Minggu tanggal 26 ya. Nah, ulang lagi. Hari ini tanggal 25 disaksikan oleh Grace Hotman Paris. Akhirnya kita sepakat mulai mendekat Hotman dan Feni, ya. Ya, mudah-mudahan berakhir dengan kebahagiaan. Dan bagi cowok-cowok yang sudah melukai hatinya, hati-hati. Dia sekarang punya pengacara, kamu akan kusomasi kau, ya. Oke ya, jangan ganggu lagi cewek ini, ya. Sekarang ada Hotman yang sebagai pengacaranya, mudah-mudahan juga sebagai teman di hatinya. Oke. Oke, digertak ya, ngeri kali. Nah, kalau kita lihat statementnya, Nanya perkakas sama dokter, kenal juga enggak perkakas sama dokter, tapi dia insya Allah kalau Feni melaporkan, dia pasti akan kena seperti ikan asin, pasti akan kena ya. ikan asin jilid 2 ya. Itu mah kena tuh. Kena. Tinggal si Feni aja nanti Udah terlalu parah. kalian push aja untuk melaporkan ya, karena kalau Doti nggak bisa, Doti melaporkan nggak bisa. Enggak sih, itu parah banget. Kayaknya melebihi ikan asin. Karena terlalu gamblang banget. Iya, Udah nggak pakai kiasan loh. malah lebih parah ini daripada ikan asin dulu. Lebih parah daripada ikan asin, soalnya gamblang banget. Enggak, Dotif tuh heran ya. Itu mereka tuh nggak mikirin punya anak loh dari Feni. Itu gimana anaknya ngelihat kelakuan bapaknya begitu. Aduh. Saya baru 2 bulan pisah udah ada orang lain, gila. Segini sih, Gimana kan? gila. Jangan gitu ya buat followernya Dotif yang cowok-cowok, jangan gitu ya. Tolong banget deh. Jangan ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kalaupun ada masalah
nggak usah lah ngungkapin dalam-dalamannya kan, itu kan orang tua dari anak-anak Ibu kalian, dari anak-anak. ibu dari anak-anak kalian, bapak dari anak-anak, cowok-cowok sama aja sih Mam. Sama. Jadi yang perempuan, yang istri juga, mantan istri juga jangan umbar aibnya. Tuh yang suami juga jangan. Udah gitu aja. Kalaupun kesel wajar sih, kesel sebentar wajar. Tapi kalau sampai ke media yang itu, aduh jangan deh ya. Ya gimana ya? Aduh, saya juga nggak tahu nih, kasus ini makin berat. Tapi kalau emang dibilang arahnya kasus ikan asin jilid 2, kayaknya sih emang iya. Setelah, kalau kalian bisa baca sih salah satu artikelnya, itu cuma permasalahannya sepele loh, cuma nyeritain aibnya juga, dan itu bisa pasal UU ITE. Bahkan Pablo Benua, Ray Utami itu ada loh foto mereka pakai baju oranye. Saya juga kaget, mereka yang menyediakan podcast buat berbicara, buat curhat, terus direkam, kena juga mereka. Nah, kalau dari statement netizen gimana? Kasus ikan asin dulu cuma bilang pas saya buka bau ikan asin, sama meragakan kayak buka tutup nasi gitu aja, langsung kena guys ya. Nah iya, itu intinya. Apalagi ini nama disebut dengan jelas, terus foto ditunjukkan kayak ini loh buktinya, kuya-kuya. Tapi balik lagi, ini apakah bisa atau tidak ya? Dan ada salah satu komentar netizen ya, nggak lupa juga kita dengerin. Dia tuh orangnya jorok, keputihan. Nggak ganti-ganti. Ada kalian dengar nggak? Ada kalian nampak nggak FYP di tempat kalian podcastnya Uya Kuya? Ada jantan orang Pakistan yang merantau ke Indonesia, yang cari makan di Indonesia, yang udah kawin 3 kali itu. Ada nampak kalian nggak? Geram nggak kalian nengoknya? Geram nggak? Aku sebagai perempuan geram kali, ya. Sesama perempuan ya. Kalau ada laki-laki yang ngomong kayak gitu, memang rasa pengen ku terkam aja muncungnya itu. Gak cocok laki-laki ngomong kayak gitu. Maksud kau apa? Sampai isi dalam nih kau ceritain. Padahal dulu kau pakai sampai udah beranak 2. Udah beranak 2. Itu tadi kau ceritain. Yang kau bilang bau, jorok lah apa segala macam, gak cocok kau. Bini tadi udah melahirkan anak kau 2, ya, bertaruh nyawa, habis itu kau begitu dapat betina yang baru, kau jelekkan bini kau, mantan bini kau itu. Kayak sampah kau buat. Dulu itunya yang kau bantai-bantai terus. Gak cocok. Kau memang harus kasih pelajaran sih, ya. Kau menikah dengan bini kedua, kau jelekkan di bini pertama kau. Ada aku tengok tuh FYP-nya. Habis itu kau nikah dengan bini ketiga kau jelekkan bini kedua kau. Habis itu nanti kau nikah dengan bini keempat, kau jelekkan bini ketiga. Gitu-gitu aja kau sampai mampus. Sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman. Ini statement muncul dari perkakas gitu kan. Dia itu punya anak yang dimana ini bakal jadi jejak digital pertengkaran ini. Dan ya Uya juga kenapa gitu ya ditampilin gitu. Dan kurasa yang ada di otak si Walid Pakistan tadi, setelah dia pergi podcast dan dia udah memberitahu kejelekan mantan istrinya, orang bakalan respect. आज इंडोनेशिया के हीरो ने आकाश इलाही ने जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान का बाकी इज्जत था वो उसने मिट्टी में मिला दिया। अपने ही वाइफ के बारे में इतने गंदे अल्फाज। Saya gak paham ini bahasa apa. Nah, kita lihat komentar aja. Saya katakan bahwa itu adalah kesalahan Akas. Akas harusnya tidak melakukan ini. Jadi saya membuat video dalam bahasa Pakistan agar hal ini tidak terjadi di masa mendatang. Lihat tuh ya, ini orang luar aja respect gitu kan. Karena ya nggak pantas lah ya hal-hal kayak gini diceritakan. Udah guys, saya undur dulu. Kalau ada salah kata, mohon maaf banget karena ini emang konten agak berbahaya sebenarnya, sensitif banget. Tapi ini untuk perkembangan kasusnya, updatean kasusnya seperti ini dengan pendapat saya sedikit. Balik lagi, saya hanya manusia biasa, tidak luput dengan kata salah. Buat temen-temen nih, kemana-mana harus dandan ya, biar tetap cantik gitu, biar tidak ada perselingkuhan. Kalau kamu sudah dandan cantik dan selingkuh, itu emang dari dirinya aja. Undur diri dulu, see you, goodbye, bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.